Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan engkau dengan kemuliaan yang 3. Yang dimaksud dengan engkau adalah engkau yang berzikir. Allah memuliakan engkau yang berzikir dengan 3 kemuliaan. Ja'alaka zakiranlah, Allah jadikan engkau berzikir baginya. Jikalau tidak ada anugerah Allah, tidak adalah engkau bisa untuk berlakunya zikir atas engkau. Dan Allah jadikan engkau disebut dengannya ketika Allah nyatakan nisbah zikrullah itu kepada engkau. Dan Allah jadikan engkau disebut-sebut di sisi Allah, maka sempurnalah nikmatnya Allah atas engkau. Itulah terjemah dari hikmah yang ke-258 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Akramallahu ta'ala az-zakirin waz-zakirat bikaramatin thalas. Memuliakan Allah Ta'ala akan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kemuliaan yang 3. Memuliakan Allah Ta'ala akan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kemuliaan yang 3. Pengertian zikir bukan hanya sebutan la ilaha illallah, tapi pengertian zikir ini secara umum tiap-tiap sesuatu yang diperintahkan Allah lalu kita lakukan dengan niat menjunjung perintah Allah, itulah zikir. Baik itu ucapan lisan, atau pandangan mata, atau pendengaran telinga, atau melangkahnya kaki kita. Setiap kita melakukan sesuatu yang diperintah Allah dengan niat menjunjung perintah Allah, itulah zikir. Jadi kada terbatas hanya la ilaha illallah, kalau terbatas hanya Allah, Allah. Menuntut ilmu agama dengan tujuan karena Allah, zikir. Jadi misalnya dari rumah sampai ke majelis ilmu 3 jam. Dengan niat menuntut ilmu karena Allah. Selama 3 jam itu dia adalah zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Walaupun dalam mobil dia tertidur, walaupun mulutnya tidak berzikir, tetapi gerak tubuhnya seluruhnya itu berzikir karena tujuannya menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zakirullah. Seorang istri yang melayani suaminya dengan niat menjunjung perintah Allah, zakirah, perempuan yang berzikir. Mengolahkan banyu lakinya, mengautakan nasi, menapasakan baju, itu menjunjung perintah si laki ini. Karena disuruh Allah, maka itu sekian jam dia beraktivitas, berarti zakirah, perempuan itu berzikir kepada Allah. Asa ada niatnya, asa ada niat. Karena sesuatu itu tergantung kepada niat. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berzikir itu 3 kemuliaan. Al-ula yang pertama, ja'alahumullahu ta'ala mahallan li dzikrih wa ahhala qulubahum gatawajjaha ilaih summa azaqahum lazzata dzikrih wa aina dzalik laula fadluhu wa karamuhu ta'ala wa a'zim biha min karamah. Yang pertama, Allah menjadikan mereka itu orang yang berzikir tempat untuk zikir.
Itu kemuliaan yang pertama. Bahwa Allah jadikan orang-orang yang berzikir itu sebagai tempat berzikir. Tempat zikrullah. Tubuh manusia yang berzikir itu dijadikan Allah sebagai tempat zikir. Tempat zikir. Dan Allah ahlikan hati mereka untuk berhadap kepada Allah. Kemudian Allah rasakan mereka kelezatan zikrullah itu. Dari mana yang demikian itu jikalau tidak ada anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah besarnya kemuliaan yang diberikan Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah, kita berzikir berarti kita dapat hidayah dan taufiknya. Makanya kita bisa berzikir. Kalau tidak ada hidayah Allah, tidak ada taufik dari Allah, kita kada akan bisa berzikir. Kada akan bisa berzikir. Walaupun di samping kita, di depan kita orang berzikir. Tapi kita kada punya hidayah, kada dapat taufik dari Allah, kita kada akan bisa berzikir itu. Jadi zikir ini sangat tergantung dengan hidayah dan taufik Allah. Dan hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu tidak Allah berikan berdasarkan pertemanan, tidak berdasarkan hubungan suami istri, tidak Allah berikan dengan sebab keturunan. Mutlak hidayah itu sekehendak Allah kemanapun dia hendak memberinya. Ada yang anak suka menuntut ilmu, suka ibadah, anaknya diberi Allah hidayah. Orang tuanya kada bisa turun mengaji, sembahyang kadang-kadang, anaknya pula rajin. Yang ini perkara hidayah. Ada yang bini rajin beribadah, yang bini ketujuh ke pengajian, yang laki ketujuh ke gardu. Malam betatai kuring, makan baik-baik. Ini hidayah. Sebaliknya lah itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah mencontohkan orang-orang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Itu istri-istri di bawah seorang laki-laki yang salih, yang taat kepada Allah. Khianat keduanya kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Yang suami sedikit pun tidak berdaya. Sadangnya Nabi Nuh menasihati nang bini ini, tetap bini Nabi Nuh itu kafir. Nabi Lut pun demikian. Sudah macam-macam nasihat diberikan Nabi Lut kepada bini Sidin, tetap bini Sidin kafir. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kada berdaya. Nabi Nuh punya anak Kan'an. Bagaimana Nabi memberikan nasihat? Tapi hidayah ini milik Allah. Jadi kalau orang itu bisa berzikir, ini orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Andai kata Allah kada sayang dengan orang ini, Allah kada beri hidayah dia untuk bisa berzikir kepadanya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.